Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suridi, NIM R1C1210181, jurusan Teknik Geologi Universitas Saluleu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai morfologi-morfologi yang ada di pantai. Di sini saya mengambil morfologi berupa morfologi speed yang ada di pantai Lapulu, Kota Kendari. Sebenarnya banyak sekali morfologi-morfologi pantai yang kita jumpai ya, seperti halnya termasuk speed, tombolo, cliff, stuck. Tapi karena di sini saya hanya mengambil salah satu, yaitu morfologi speed yang ada di Pantai Lapulu, Kota Kendari. Jadi saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses pembentukan speed. Saya juga akan menyajikan berupa gambar termasuk speed, hingga kemudian hubungannya dengan morfologi-morfologi di sekitarnya, baik hubungannya dengan ekosistem maupun hubungannya dengan aktivitas manusia. Saya akan coba bahas tuntas pada video ini. Jadi ini adalah definisi dan proses pembentukan speed. Speed adalah salah satu bentuk morfologi pantai yang berupa daratan sempit, panjang dan melengkung, yang terbentuk dari sedimentasi pasir atau material lainnya. Speed biasanya menjorok ke laut dan terbentuk akibat proses transportasi sedimen oleh arus laut, gelombang yang dominan sejajar dengan garis pantai. Kemudian juga speed terbentuk melalui material-material sedimen yang diangkut di sepanjang pantai oleh longsor trip yang terkemudian akumulasi sedimen terjadi pada titik di mana arus kehilangan energi, seperti di lingkungan pantai dan di dekat sungai. Jadi ini adalah salah satu gambar morfologi speed yang saya jumpai di Pantai Lapulu di Kota Kendari. Ia adalah salah satu bentuk speed. Ini terbentuk akibat pengaruh dari pasang surut termasuk gelombang air laut, sehingga menciptakan bentuk-bentuk morfologi yang unik. Ini saya ambil foto pada saat air laut sedang surut. Jika kemudian air pasang, maka morfologi-morfologi seperti ini sangat minim ditemukan, karena pada saat pasang maka ini akan ditutupi oleh air laut, karena air laut akan naik akibat gelombang-gelombang. Kemudian hubungannya dengan ekosistem di sekitarnya. Ada beberapa hubungan dengan ekosistem sekitarnya, yaitu ada perlindungan area belakang speed, kemudian sedimentasi dan stabilitas ekosistem, yang kemudian ekosistem peralihan. Saya mengambil 3 poin mengenai hubungan dengan ekosistem di sekitarnya. Yang pertama itu perlindungan area belakang speed ini. Speed sering membentuk laguna. Laguna itu merupakan salah satu bentuk morfologi pantai juga, yang terbentuk akibat air laut yang tertahan di dalam suatu area, tapi masih mendapat pengaruh dari air laut. Jadi speed ini membentuk laguna atau perairan tenang di belakangnya. Area ini yang kemudian menjadi perlindungan bagi organisme laut dan darat dari gelombang besar, sehingga menciptakan habitat-habitat yang cocok untuk mangrove, ikan kecil, kepiting, dan burung. Jadi seperti mangrove, ikan kecil, dan kepiting, dan burung ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi ikan kecil, kepiting dalam menjaga kestabilan, karena ketika air akan pasang, mereka bisa berlindung dari speed tersebut. Yang kemudian itu sedimentasi dan stabilitas ekosistem. Speed juga membantu menjebak sedimen yang terbawa arus,
menciptakan lingkungan kaya nutrisi yang mendukung perkembangan vegetasi pesisir seperti lamun dan mangrove. Jadi peran-peran seperti itu sangatlah banyak dengan ekosistem lainnya. Seperti ini, ya, dia menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi yang mendukung perkembangan vegetasi pesisir. Yang kemudian itu yang ketiga ada ekosistem peralihan. Speed biasanya menjadi zona transisi antara ekosistem laut dan darat, sehingga mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Misalnya burung air sering menggunakan speed untuk bersarang atau mencari makan. Jadi di sini sangat betul-betul bahwa speed itu sangat berperan dengan ekosistem sekitarnya. Dia juga bisa menguntungkan bagi burung air yang sering menggunakan speed untuk bersarang, bahkan untuk mencari makan. Karena pada saat speed itu akan terlihat jika air laut itu mengalami surut. Pada saat sedang surut, maka banyak burung atau hewan lainnya hingga hingga ke speed untuk melihat makanan yang mereka bisa jadikan sebagai kebutuhan hidupnya juga mereka. Itulah kenapa juga hubungan dengan ekosistem sekitarnya sangat-sangat bermanfaat. Yang kemudian yang kedua itu di sini ada dampak terhadap aktivitas manusia. Yang satu tadi kan dampak dengan ekosistem sekitarnya, maka tak lupa pula juga ada dampak terhadap aktivitas manusia. Di sini saya hanya mengambil dua. Yang pertama itu perlindungan pantai, yang kemudian potensi pariwisata perikanan. Di perlindungan pantai, speed dapat melindungi wilayah pesisir dan erosi akibat gelombang langsung yang bermanfaat untuk pemukiman dan infrastruktur manusia. Kemudian yang kedua itu adalah potensi pariwisata dan perikanan. Area sekitar speed sering digunakan untuk wisata, perikanan, atau aktivitas rekreasi lainnya karena ekosistem yang unik. Ya, saya sangat setuju dengan yang kedua ini, potensi pariwisata dan perikanan, di mana area sekitar speed itu memang sering digunakan untuk, utamanya di sini perikanan ya. Kalau wisata itu hanya sebagian saja, tapi kalau perikanan memang sangat membantu peran nelayan untuk mencari ikan, karena speed ini bisa menjadi sandaran perahu mereka ketika surut. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dengan ucapan terima kasih. Jika memang materi saya kurang bagus, silakan cari sendiri tentang morfologi pantai, apalagi jika Anda penasaran dengan morfologi speed. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.